Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu pagi yang indah ini kembali kami boleh menghirup udara yang segar, boleh menikmati hari yang baru. Ini adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami ingin mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan, ini merupakan satu kekuatan, satu motivasi yang akan mendorong kami mampu beraktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan meneruskan renungan kita yang masih terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan sekarang kita akan melihat ya dampak yang ditimbulkan dari orang-orang yang berbahagia yang telah melakukan kelima hal yang kita sudah lewati bersama ya dalam uraian-uraian yang lalu. Sekarang kita lihat dampak ya yang ditimbulkan atau dampak yang dihasilkan oleh orang-orang yang berbahagia itu ya. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon ya, kemudian yang ditanam di tepi aliran air. Yang bagian yang kedua, yang ketiga adalah yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, puji Tuhan, orang percaya yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan ternyata memiliki dampak di dalam kehidupan mereka sebagai akibat ya dari mereka melakukan kelima hal ya. Dampak yang pertama kemarin kita sudah melihat seperti apakah orang yang berbahagia itu ya, yaitu mereka seperti pohon ya. Tentunya pohon itu ya ada pertumbuhan ya. Kemudian bagian yang kedua kita sudah melihat berada di mana pohon itu ya. Di sini dikatakan kemarin kita sudah bahas yang ditanam di tepi aliran air. Ternyata pohon itu berada atau keadaannya atau kondisinya berada di tepi aliran air ya, mengalami kesegaran dan sebagainya, kita sudah bahas kemarin. Sekarang adalah yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, saudara, itu orang menanam sesuatu ya, satu pohon atau apakah itu namanya ya, tentunya tujuan akhirnya ingin menghasilkan atau mendapatkan hasil dari pohon itu, yaitu buah ya. Nah, buah ini yang sangat diperlukan dalam satu pohon. Sebab kalau pohon tidak berproduksi berarti pohon itu tidak ada artinya ya. Nah, pohon itu tidak berguna. Tetapi di sini dinyatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, saudaraku, orang percaya itu diumpamakan seperti pohon ya. Kalau pohon itu memang menghasilkan buah, memproduksi buah, berarti setiap musim dia pasti berbuah. Tidak mungkin tidak berbuah ya. Jika pohon itu tidak berbuah pada musim buah, berarti pohon itu tidak memang berproduksi ya. Lebih baik pohon itu tidak perlu ditanam seperti ada di dalam Lukas 13 ya, ayat 6 sampai 9. Di sana Yesus mengumpamakan sebuah pohon ara yang timbul di kebun anggurnya, tapi selama 3 tahun ya Yesus datang atau Tuhan yang mempunyai kebun itu datang mencari buah pada pohon itu, tidak pernah ditemukan ya. Nah, akhirnya sang Tuhan itu berkata, untuk apa lagi ya, untuk apa lebih lama lagi pohon ini ada di sini, lebih baik tebanglah ia. Tapi puji Tuhan, ada seorang ya, pekerja kebun anggur itu berkata, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi ya. Aku akan mencangkul ya lalang sekelilingnya dan memberikan pupuk, kira-kira seperti itu ya. Jika tidak, tebang, biarlah ia ditebang ya. Tapi puji Tuhan, ternyata pohon itu masih ada kesempatan ya, diberikan kesempatan. Nah, saudaraku, orang percaya ya, walaupun dia sudah melakukan 5 hal itu, tapi terbukti bahwa orang ini ya menghasilkan buah di dalam Tuhan atau tidak. Ini yang paling utama, sebab buah ini bukan hanya diinginkan oleh Tuhan,
tapi buah ini dicari dan disukai oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Kita lihat sekarang di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, ya. Kita lihat di sini, ya. Yohanes 15 ayat 16 berbunyi sebagai berikut, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku, perhatikan di sini, ya. Orang yang sudah dikategorikan orang yang berbahagia di hadapan Tuhan, dia pasti akan mengeluarkan buah, ya. Dan tadi kalau dikatakan Mazmur 1 ayat 3 tadi dikatakan, ya, menghasilkan buah pada musimnya, ya. Kalau pohon wajar, pohon yang sesuka itu wajar, ya, harus mengeluarkan buah pada musimnya. Tetapi beda dengan kita. Kita diumpamakan sebagai pohon, tapi kita bukan pohon, ya. Kalau buah, pohon apa saja, setiap musim buah pasti mengeluarkan buah. Nah, kita mengeluarkan buah bukan pada musimnya, saudara, ya. Mengeluarkan buah itu setiap hari. Sebab di sini dikatakan, ya, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan perhatikan ini, ya. Dan buahmu itu tetap. Ya, jadi setiap hari kita harus mengeluarkan buah, saudara, ya. Nah, mari kita lihat buah apakah saja itu, ya. Nah, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-3, ya, kita akan lihat buah apa itu. Ya, ada beberapa buah yang harus dihasilkan oleh setiap orang percaya, ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang buah-buah. Tapi hari ini kita akan lihat satu jenis buah yang tidak kalah pentingnya dengan buah-buah yang lain. Sebab buah itu menunjukkan tentang kualitas, saudara, ya. Tentang kualitas. Mari kita buka Lukas pasal Roma 12 ayat yang ke-2 dulu. Roma 12 ayat yang kedua, ya. Kita lihat buah apa dulu, ya. Roma 12 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, ya. Tuhan mau kita menjadi, ya. Jadi di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Nah, sini kita lihat, saudara, perubahan, ya. Di sini dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi di sini itu berbicara tentang, ya, kita lihat dulu Titus pasal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi di sini, ya? Titus pasal yang ketiga. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang pembaharuan budi, ya. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima berkata sebagai berikut. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya adalah kelahiran baru, ya. Di sini dikatakan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Apa, ya, buah yang harus kita keluarkan? Yaitu pembaharuan budi, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara, ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, kata pembaharuan budi di sini sebenarnya berasal dari kata, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 3, ya. Saya akan tuntun saudara perlahan supaya bisa memahami, ya, apa buah kelahiran baru itu, ya.
Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga. Ya, kita akan lihat. Lukas pasal 3 ayat yang ketiga, ya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Perhatikan Lukas 3 ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, buah yang pertama, ya, buah yang pertama yang harus dihasilkan oleh orang percaya atau orang yang berbahagia itu ada beberapa jenis buah. Tapi pagi yang indah ini kita akan melihat satu jenis buah dulu, ya. Dikatakan ada waktu Yohanes Pembaptis tampil, ya, di daerah seberang Sungai Yordan, ya. Di sini dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis ini adalah perintis jalan bagi Tuhan untuk mempersiapkan satu umat yang siap untuk menerima Raja yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis ke daerah Sungai Yordan, ya, seberang Sungai Yordan, memberitakan tentang berita pertobatan. Ya. Kemudian ada banyak orang datang, ya, tapi Yohanes berkata, bertobatlah dahulu. Orang-orang yang datang ini ingin bertobat, sebab Yohanes berkata dari ayat yang pertama, ya, saya bacakan dari ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ya, di padang gurun. Ya, kemudian di sini diceritakan tadi Yohanes Pembaptis datang ke Sungai Yordan, dia berkata, bertobatlah kamu, ya, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Kata bertobat ini berasal dari kata metanoia, ya. Metanoia ini artinya perubahan pikiran, ya. Metanoia ini dua suku kata yang disatukan, ya, dari dua kata yang disatukan menjadi satu. Pertama kata meta, yang kedua kata noia. Kata meta ini singkatan dari metamorfosa, ya. Kemudian kata noia ini adalah berasal dari kata nous. Nous itu pikiran. Jadi sebelum seseorang dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata apa, saudara? Bertobatlah kamu dahulu. Artinya berubahlah cara pandang kamu, ya. Berubahlah paradigma kamu. Berubahlah, ya, pikiranmu, ya. Jadi metanoia artinya perubahan pikiran, sudut pandang, ya. Atau dengan kata lain paradigma, ya, cara memandang. Jadi bertobat itu berasal dari kata metanoia yang mempunyai arti, ya, berubah pikiran. Bagaimana seseorang bisa mengalami perubahan pikiran? Seperti tadi saya jelaskan. Roma pasal 12 ayat 2, ya, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, ya. Perubahan pikiran itu atau perubahan budi itu, ya. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini adalah kelahiran baru, sebagaimana yang dijelaskan dalam Titus 3 ayat 5 tadi, ya. Pada waktu itu kamu, ya. Kita lihat lagi dulu biar tidak salah, ya. Titus 3 ayat yang kelima. Kita akan lihat lagi ayat ini bunyi seperti apa. Roma 12 ayat 2 dikatakan kita harus mengalami perubahan budi, ya. Perubahan budi. Titus 3 ayat yang kelima berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kata bertobat, ya, seseorang yang telah lahir baru mengalami pertobatan, ya. Jadi pertama, orang itu telah mengalami kelahiran baru melahirkan pertobatan. Pertobatan artinya apa? Pembaharuan budi. Pembaharuan budi artinya apa? Perubahan pikiran. Nah, saudara, buah ini harus bisa dilihat oleh orang, ya. Tuhan bisa melihat, ya, kita sudah bertobat atau belum. Tapi manusia tidak bisa melihat kan kalau kita sudah bertobat atau belum. Nah, apa tandanya seseorang sudah bertobat? Bertobat dengan beriman itu sama dalam arti apa? Iman itu abstrak, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, kecuali seseorang mengaku aku percaya kepada Tuhan. Nah, itu tanda orang beriman, dia mengakui. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian kata bertobat juga sama, dalam artian bukan sama secara literaks, tapi sama dalam artinya pertobatan tidak bisa dilihat orang. Saudara nggak tahu saya bertobat atau belum. Tapi dengan saya melakukan tindakan-tindakan, ada perbedaan antara orang yang sudah bertobat dan yang belum bertobat. Ya. Bertobat adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat. Nah, yang tidak bisa dilihat ini harus kita perlihatkan kepada orang lain supaya orang bisa lihat. Mungkin saudara bingung ya. Bertobat itu, ya, atau pertobatan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, ya. Sebab ini bukan sesuatu yang secara literaks, ya. Iman itu abstrak, pertobatan juga itu abstrak, tidak terlihat. Bagaimana yang tidak terlihat harus kita perlihatkan, ya. Nah, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 3, ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14, ya. Lukas pasal 3, ya, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Di sini saya akan bacakan secara cepat. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Dan janganlah kamu berpikir," perhatikan ini kata berpikir muncul di sini, ya. "Dan janganlah kamu berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Perhatikan ayat 10 sampai 14. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ayat 12. Ada juga datang pemungut cukai untuk dibaptis dan berkata, ya, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan bagimu." Ayat 14, perhatikan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas dan janganlah memeras, ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saudaraku yang kekasih, perhatikan di ayat 8 tadi dikatakan, "Jadi berubahlah sesuai pembaharuan budi," artinya hasilkan buah-buah pertobatan. Apa ciri-ciri dan tandanya untuk mengenali orang yang sudah bertobat, ya? Orang yang sudah bertobat itu di ayat yang ke-10 dikatakan, di sini ada 3 kelompok orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Pertama, orang banyak. Orang banyak itu bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Ayat 11, perhatikan. "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian."
Kelompok orang yang pertama adalah orang banyak. Yohanes bilang, aku akan membaptis, kalau pakai terjemahan bebas, aku akan membaptis kalian jika kalian melakukan hal ini. Siapa yang punya 2 helai baju, bagi kepada orang lain. Ya. Dan siapa punya makanan, bagi kepada orang lain. Ternyata orang-orang banyak ini adalah kelompok orang yang tadinya tidak pernah melakukan sesuatu. Tahu firman Taurat, tapi tidak melakukan kebenaran firman Allah. Ya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, kita harus membagikan kepada orang lain. Kita harus menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Tidak punya pakaian, kita berikan pakaian. Tidak punya makanan, kita berikan makanan. Ini tanda seseorang sudah bertobat. Sebab pada masa itu orang berpikir, kalau aku punya sesuatu, bagi sama orang pasti aku akan kurang. Ya. Apapun itu, baik pakaian, baik makanan. Itu sebabnya, jika kita sudah bertobat, perubahan pikiran terjadi. Dia timbul, ya, muncul belas kasihan terhadap orang lain, melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Tidak punya pakaian, dia bagi. Tidak punya makanan, dia bagi. Itu kelompok orang banyak, ya. Orang yang sudah mengalami perubahan pikiran, dia akan melakukan hal itu. Tadinya pelit, sekarang suka memberi. Ya, tadinya tangannya tertutup, sekarang suka membuka. Artinya murah memberi. Kemudian kelompok yang kedua adalah para pemungut cukai. Nah, ini pemungut cukai, ya, tugas mereka, ya, di sini dikatakan ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus, ya, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Saudaraku tahu, pada zaman Yesus ada banyak orang-orang Yahudi yang menjadi budak, ya, bekerja kepada penjajah. Pada masa Yesus, kerajaan Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan ada juga orang-orang Yahudi yang bekerja pada penjajah, pada kekaisaran Romawi, ya, yang ada yang sedang menjajah mereka. Menjadi apa? Penagih-penagih, ya, pajak, pemungut cukai. Dan mereka sudah ditentukan, misalnya memungut cukai misalnya 100 rupiah, ya. Mereka suka melebihkan 50 rupiah, ya, misalnya ini. Jadi seharusnya mereka nagih memungut cukai, ya, cuman 100 rupiah, mereka tambah 50 rupiah. Nah, para pemungut cukai ini orang yang sangat tidak disukai oleh kelompok orang Yahudi. Kenapa? Mereka dianggap sampah, ya. Mereka yang memberatkan, ya, menindas orang Yahudi, ya. Harusnya memungut cukai sesuai dengan yang ketentuan, tapi mereka melebihkan. Saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat orang yang sudah bertobat, dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan, yang sudah ditetapkan. Orang yang sudah bertobat, hidupnya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Bekerja dengan baik. Tidak ada korupsi, tidak ada markup, biaya-biaya dan lain sebagainya, saudara. Ini penting, ya. Kemudian kelompok orang yang ketiga datang adalah para prajurit. Nah, ternyata ada prajurit-prajurit Romawi yang pada waktu itu sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ingat, sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Tuhan, yang pertama karunia Allah yang kita terima adalah kelahiran kembali. Sebab sebelum seseorang menerima kelahiran kembali, orang itu adalah orang yang mati secara rohani. Oleh kelahiran kembali, roh kita dihidupkan kembali, ya. Kita punya roh dihidupkan kembali, ya. Tuhan berikan iman, Tuhan berikan pertobatan, ya. Jadi ada urutan-urutannya itu. Kalau dalam teologi sistematik itu ada, ya, urutan-urutannya. Apa kasih karunia apa saja, banyak. Salah satu di antaranya adalah kelahiran kembali. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Itu perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kita, bukan inisiatif kita. Itu inisiatif Tuhan. Kemudian seseorang setelah kelahiran baru, dia akan menerima iman dari Tuhan, ya. Sebab iman itu bukan produk manusia. Iman itu adalah produk Roh Kudus. Kenapa Tuhan memberikan iman? Supaya dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah karunia yang ketiga adalah pertobatan, perubahan pikiran. Yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus sendiri, ya. Nah, kemudian yang ketiga, para prajurit ternyata ada mereka yang sudah dijamah Roh Kudus pada waktu itu, dan mereka datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka berkata,
Lukas pasal 3 tadi kita lihat ayat yang ke-12 kalau saya tidak salah ya. Ya, Lukas pasal 3 ayat 12, demikian ayat yang ketiga 14 maksud saya ya. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Janganlah merampas ya, dan jangan memeras. Dan cukupkanlah gajimu dan cukupkanlah dirimu dengan gajinya." Ternyata ada prajurit-prajurit ya. Ternyata pada waktu itu suka merampas, suka memeras. Maklumlah mereka kan prajurit Romawi, bukan prajurit Yahudi ya. Nah, apa yang terjadi? Tugas mereka itu suka merampas, suka memeras. Mereka tidak mau dengan gaji yang mereka miliki, tidak mau berpada dengan gaji yang telah ada dari pemerintahan Romawi. Tapi firman Allah katakan melalui Yohanes Pembaptis, ya, janganlah kamu merampas dan janganlah kamu memeras. Saudaraku yang kekasih, mungkin kita anak Tuhan. Apakah kita masih mempunyai perilaku seperti para prajurit, ya, prajurit Romawi? Ya, mereka begitu senang dengan firman Allah. Tetapi saudara, kehidupan mereka ternyata belum sesuai standar, belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, ya, jangan kamu memeras, jangan kamu merampas. Ya, saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan yang bekerja, baik itu di swasta, bagi itu juga baik itu dalam bekerja di pemerintahan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mari kita mengucap syukur dengan apa yang ada, saudara. Kalau kita mampu mengucap syukur dengan gaji kita, dengan income kita, dengan apa yang kita bisa peroleh, maka Tuhan pasti akan memberkati kita, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah bagian yang kedua yang dikatakan kita harus menghasilkan buah. Buah pertobatan. Nyatakan kehidupan kita bahwa kita sudah berubah di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi yang indah ini. Kiranya kita akan melanjutkan besok pagi dengan poin yang selanjutnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan dulu satu pujian sebelum kita akhiri di dalam doa. Haleluya. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Pasti tidak akan meminta-minta. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah mengenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau hari-hari ini mungkin pikiran kami kembali kepada pikiran-pikiran yang duniawi. Kami percaya Roh Kudus akan kembali memulihkan pertobatan kami Tuhan. Biar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, berpikir seperti yang Engkau inginkan, sehingga kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yang tadinya tidak tahu membagi, kami percaya Roh Kudus menolong kami bisa membagi sesuatu kepada yang lain. Yang tidak punya pakaian, kami akan membagi pakaian. Yang tidak punya makanan, kami akan membagi makanan. Tuhan, kami mohon Engkau mengadakan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan ingin kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat kita akan bertemu kembali besok pagi hari. Haleluya.